Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Ahmad Safiuddin, nomor induk mahasiswa 21907495029, bidang studi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2 Universitas Negeri Makassar. Di tangan kanan saya sudah ada formulir pendaftaran uji kompetensi uji kerja pelaksanaan PPG 2021. Di tangan kiri saya sudah ada surat keterangan bebas studi sebagai persyaratan uji kinerja PPG 2021 dan juga ID card yang sudah saya gunakan sebagai persyaratan uji kompetensi kinerja PPG 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana semuanya kabarnya? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin. Silakan untuk Mas Ferdi memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Ya, Ini Pak. yang pertama ada Mas Rama, hadir? Hadir. Mas Ferdi? Iya, Pak. Mas Randika? Iya, Mas Taufik? Iya, Pak. Mas Andrian? Iya, Pak. Mas Rohi? Iya. Mas Robi? Hadir, Pak. Umar? Hadir. Irfan? Hadir, Pak. Mas Yudis? Hadir, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir pada pagi hari ini. Baik anak-anak, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak harapkan anak-anak tidak menyurutkan niat untuk terus belajar ya. Jadi walaupun di rumah, nanti walaupun di manapun ya, Bapak harapkan anak-anak tetap belajar. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini, jangan sesekali anak-anak nanti untuk malas belajar, karena pada hakikatnya manusia itu dituntut untuk terus belajar ya. Di dalam segala kondisi, dalam keadaan apapun, kita tidak boleh untuk tidak belajar. Oke. Baik anak-anak, Bapak harap dalam materi sistem pelumasan pada pagi hari ini, Bapak harap anak-anak bersungguh-sungguh ya. Karena materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua, terutama kalau nanti anak-anak sudah lulus ya. Minimal apa? Minimal anak-anak akan mampu untuk menyelesaikan sistem pelumasan ini sendiri di rumah. Contoh, ganti oli dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau anak-anak yang nanti sudah bekerja di bengkel, sistem pelumasan ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua. Ya, bisa dimengerti? Ya. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, apalagi dalam sistem pelumasan ini juga akan erat kaitannya dengan lingkungan sekitar kita. Contoh ya, kita contohkan saja, kalau sampai pelumas ini ikut terbakar, apa yang terjadi? Yang terjadi akan keluar asap putih pada bagian knalpot. Nah, asap putih ini nanti yang akan mengganggu pengendara yang lain, juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak harapkan nanti anak-anak bersungguh-sungguh dalam mengikuti materi pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi inti ya, Bapak mau tanya dulu, kira-kira dari anak-anak semua ini ada nggak yang pernah mengalami kerusakan atau mengalami gejala pada sistem pelumasan? Ayo silakan. Saya, Pak. Silakan Mas Tadi. Pada saat saya mengganti oli selalu ada warna putih yang keluar, Pak. Pada saat Mas Ferdi mengganti oli ya, terdapat cairan putih atau cairan pelumas ini berubah menjadi warna putih. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan yang menanggapi, monggo. Saya, Pak. Monggo. Karena sudah lama dipakai. Karena sudah lama dipakai. Berikan tepuk tangan. Ada lagi? Ayo silakan. Ya, monggo ayo Mas. Karena sudah campur air. Karena cairan pelumas tercampur oleh air. Betul sekali. Silakan tepuk tangan. Ya, itu tadi ya. Kalau
menjadi cairan putih, kalau terdapat cairan putih pada sistem pelumasan pada saat kita menetap, itu cairan pelumasnya tercampur oleh air. Ya, ada lagi? Silakan yang mempunyai permasalahan pada sistem pelumasan yang pernah mengalami, silakan. Monggo. Saya pernah pada mobil orang tua saya ada gambar oli di dashboard itu Pak, pada saat mesin itu. Oh, ada lampu indikator oli hidup pada saat kendaraan hidup. Ayo, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa? Ya, monggo silakan. Oh, tanda Pak. Buat tanda. Buat tanda. Oke, berikan tepuk tangan. Apa? Ya. Jadi itu permasalahan pada Mas Zaki ini nanti yang akan menjadi pembahasan atau materi inti pada pagi hari ini, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana ada apakah ya sebuah sistem pelumasan yang lampu indikatornya hidup pada saat kendaraan menyala, ya. Jadi bisa perhatikan. Baiklah anak-anak, ya, itulah nanti yang akan jadi pokok materi inti pada pagi hari ini, ya. Bagaimana sebuah lampu indikator oli, ya, lampu indikator pelumasan ini hidup pada saat kendaraan hidup. Kira-kira apa saja yang terjadi di dalam sistem pelumasan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti yang pertama adalah anak-anak nanti akan mampu untuk menentukan bagaimana cara memeriksa dari sebuah kerusakan sistem pelumasan. Yang kedua, anak-anak nanti akan mampu untuk mendiagnosa kerusakan dari sistem pelumasan. Yang ketiga, anak-anak nanti akan mampu untuk melaksanakan perawatan dan juga perbaikan. Dan yang nomor 4 adalah anak-anak nanti mampu menyajikan dalam bentuk tertulis hasil dari sebuah perawatan dan perbaikan sistem pelumasan. Itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi masalah yang dialami oleh Mas Zaki ini adalah hidupnya lampu indikator oli. Silakan diperhatikan pada layar proyektor. Lampu indikator oli ini hidup pada saat kendaraan hidup. Silakan anak-anak amati, ya, pada video berikut ini. Kira-kira apa yang terjadi, ya? Kira-kira apa yang terjadi? Perhatikan. Dalam video ini, ya, ini adalah kondisi normal, ya, kondisi normal di mana lampu indikator hidup pada saat kendaraan mati, ya. Perhatikan di situ. Bisa dilihat lampu indikator mati pada saat kendaraan hidup. Nah, habis ini kita akan menyaksikan bagaimana permasalahan yang terjadi. Baik, anak silahkan diperhatikan, ya. Ini adalah kondisi di mana lampu indikator oli ini hidup pada saat kendaraan hidup, ya. Kira-kira apa yang terjadi dalam sistem pelumasan tersebut? Baik anak-anak, ya. Untuk mengetahui kerusakan dalam sebuah sistem kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja komponennya, ya, bagaimana cara menganalisa kerusakannya, kira-kira penyebabnya apa, ya. Kita nggak akan mungkin langsung bisa memvonis sebuah permasalahan, ya, lalu langsung memberikan obatnya, kita tidak mungkin tanpa kita tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya. Contoh, pada saat sampean sakit kepala, ya, kira-kira apakah dokter itu akan langsung memberikan sebuah obat? Tidak kan? Pasti dokter akan bertanya, apa yang sakit? Saya sakit kepala. Ya, baru dokter akan memeriksa, ya, pada bagian kepalanya yang sakit. Oh, dokternya tahu. Oh, ternyata yang sakit adalah kepalanya. Sehingga baru dokter akan memberikan obat sakit kepala. Seperti itu. Jadi tidak mungkin orang sakit kepala dikasih obat sakit perut, ya, mules nanti akhirnya, ya. Jadi gitu. Untuk menganalisa sebuah kerusakan, ya, untuk melaksanakan langkah perbaikan, kita harus tahu dulu penyebabnya seperti apa, ya, kerusakannya pada komponen apa, baru
kita mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam sebuah sistem. Baik anak-anak, karena kita semua sudah tahu apa yang menjadi gambaran masalah pada pagi hari ini, sekarang kita akan sama-sama ya menganalisis atau mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada di dalam sistem perumasan ya. Yang pertama yang akan kita periksa yaitu adalah bagian pompa minyak pelumas ya. Ini, perhatikan, ini adalah pompa dari sebuah minyak pelumas. Di bawahnya ini ada strainer ya, di dalamnya ini ada pompa, yang ini adalah relief valve ya. Dan bagaimana cara untuk memeriksa ini? Bagaimana cara untuk memeriksa pompa pelumas ini? Perhatikan. Ini kita putar ya, ini yang kita putar. Strainer ini berada di dalam bak oli. Sehingga apa? Pada saat ini kita putar, oli yang ada di sini ini akan terhisap keluar melalui lubang ini. Ya. Paham? Ngerti ya? Oke. Kalau ini kita putar dan di sini keluar oli, berarti oli ini pompa ini dikatakan masih berfungsi. Paham di sini? Oke, berarti kan di situ. Yang kedua, apa yang harus kita periksa? Relief valve. Ya, berarti kan di sini. Ini yang tadi saya sebutkan adalah relief valve. Bagaimana cara kita memeriksa ini? Ya, cara memeriksa ini kita harus melepas tutup dari relief valve-nya. Ya, pegas di dalamnya masih bisa berfungsi atau tidak. Ya, dengan tekanan 4 kg ya per cm persegi, baru tekanan pelumas ini bisa naik. Kalau di bawah itu ya berarti pelumas ini akan kembali ke dalam bak oli. Ngerti? Ngerti. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cek lagi dalam menganalisis kerusakan dalam sistem pelumas? Yang nomor 3 adalah memeriksa dari kualitas oli. Bagaimana cara kita memeriksa kualitas oli? Ya, bagaimana cara kita memeriksa kualitas oli? Perhatikan di situ. Untuk memeriksa kualitas oli, ya, pertama kita keluarkan dulu stik olinya, ya, stik indikator oli itu kita keluarkan. Setelah itu kita pegang olinya. Selama oli ini masih membentuk jaring laba-laba, berarti masih dikatakan oli ini layak untuk digunakan. Paham ya? Yang nomor 3 adalah memeriksa dari kualitas oli. Yang nomor 4 itu adalah memeriksa ketinggian atau jumlah olinya. Kurang atau terlalu banyak atau pas. Bagaimana cara memeriksanya? Perhatikan di sini. Di dalam stik oli di situ ada tulisan H dan L. Pada bagian atas di situ ada H yang artinya adalah batas maksimal, ya. Yang L itu adalah batas minimal. Jadi jumlah oli tidak boleh melebihi dari batas H atau di bawah dari L. Jadi katakan kalau oli itu jumlahnya harus pas, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Jadi bagaimana memeriksanya? Kita coba dulu. Masuk ya, stiknya kita masukkan dulu, kita keluarkan lalu kita bersihkan ya, kita bersihkan. Setelah bersih kita masukkan lagi ya. Nah, setelah masuk kita keluarkan, baru kita melihat jumlah olinya kira-kira kurang, lebih atau pas ya. Mengerti anak? Selanjutnya apa lagi yang harus kita periksa dalam sistem pelumasan? Yang kelima adalah memeriksa tekanan oli. Bagaimana cara kita memeriksa tekanan oli? Ya, perhatikan di sini. Ini ada filter. Ya. Ini adalah filter. Nanti kita bahas di nomor 6. Ya, ini adalah pemeriksaan dari saringan oli atau disebut dengan filter. Perhatikan. Yang kelima dulu kita memeriksa tekanan olinya. Bagaimana cara memeriksa? Di sini ada lubang. Ya, di sini ada lubang. Ini adalah lubang dari switch oil temperatur atau switch dari tekanan oli. Ya, di sini.
Ini nanti kita hubungkan dengan oil pressure gauge. Perhatikan di sini. Ini adalah oil pressure gauge. Ya. Kita sambungkan konektor ini ke dalam lubang switch. Ya. Setelah itu baru mesin dihidupkan. Kita melihat di sini berapa tekanannya. Kalau kemarin berapa tekanan yang disarankan? Hah? Berapa? Berapa yang disarankan? 4 kg per cm persegi. Ya, jadi tekanan yang disarankan adalah 4 kg per cm persegi. Baik. Selanjutnya, nomor 6, bagaimana cara memeriksa saringan oli atau komponen sistem pelumas. Yang harus kita periksa adalah pemeriksaan dari saringan oli. Ini Mas, bentuknya saringan oli seperti ini. Ya. Dalam aturannya, dalam standarisasinya, dalam 10.000 km saringan oli ini harus diganti. Makanya yang paling sering melakukan perawatan, ini yang pertama biasanya yang sering dilakukan adalah mengganti oli, yang kedua adalah mengganti saringan oli. Karena kalau sampai saringan oli ini tertutup, ya, tertutup oleh kotoran dan lain sebagainya, maka oli ini tidak akan mampu untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak. Paham dari sini? Paham ya? Oke. Baik anak-anak, apa sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke. Kalau sudah, Bapak akan membentuk 2 buah kelompok untuk anak-anak nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok pertama nanti silahkan berada di Toyota Avanza, yang kelompok 2 berada di Suzuki Cherry ya. Silahkan nanti dicari apa saja terjadi permasalahan dalam sistem pelumasan. Untuk kelompok pertama ini nanti ada Mas Rama, Mas Ferdi, Mas Randika, Mas Taufik, dan Mas Andrian. Untuk kelompok 2 Mas Rohi, Mas Robi, Mas Umar, Mas Irfan, dan Mas Yudis ya. Silakan nanti mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan ya. Ini LKPD-nya nanti silakan dikerjakan. Ingat ya, untuk LKPD ini anak-anak mengerjakan semuanya karena penilaiannya berbentuk individu. Jadi anak-anak nanti semuanya harus mengerjakan. Tapi dalam menyelesaikan nanti silakan anak-anak berdiskusi ya. Kira-kira apa yang terjadi masalah contoh pada Toyota Avanza? Kira-kira apa yang terjadi dalam mobil Toyota Avanza ini pada bagian sistem pelumasan? Oke, bisa dimengerti? Ya. Oke, kalau bisa ini Bapak bagi untuk LKPD-nya. Minta tolong Mas ini dibagi teman-temannya. Oke, sudah semua? Ya. Sudah ya? Perhatikan, untuk menyelesaikan LKPD itu anak-anak bisa melihat yang pertama bagaimana langkah mengisi lembar pengamatan yang ada di LKPD. Yang pertama di situ adalah menganalisa kerusakan atau gangguan yang terjadi dalam sistem pelumasan. Yang kedua, penyebab dari kerusakannya itu apa. Baru nanti bagaimana cara mengatasi kerusakan atau gangguan. Ya, bisa dimengerti? Ya. Baik anak, Bapak akan kasih waktu 40 menit untuk anak-anak nanti mengerjakan LKPD ya, yang sudah anak-anak pegang. Baik anak-anak, apa sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke, kalau sudah nanti silahkan LKPD-nya dikerjakan. Jangan lupa nanti ya setelah mengerjakan LKPD, perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk presentasi. Oke, kelompok 1 siapa yang presentasi nanti? Ya. Mas Ferdi. Kelompok 2-nya? Saya. Oke, ya nanti kita akan melihat hasil dari kerja dari setiap masing-masing kelompok. Oke, saya kira cukup. Silahkan mengerjakan LKPD-nya di lab yang sudah disediakan. Baik anak, apa sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, kalau sudah saya persilahkan langsung menuju ke ruang praktek. Monggo, silakan.
Periksa apa ini Mas? Meriksa pompa oli pak. Ya, silakan. Lubangnya jangan ditutupi, jangan buka. Iya. Ya. Gimana hasilnya? Baik pak, masih bisa keluar. Baik ya, masih bisa keluar. Oke, silakan. Ini periksa apa, Mas? Filter pak. Periksa? Filter. Filter. Gimana filternya? Kotor nggak ada waktu yang diganti. Kotor, seroknya diganti. Oke, silakan lanjutkan. Filter. Periksa apa ini, Mas? Kualitas oli pak. Kualitas? Oli. Oli, ya silakan. Ayo silakan dicek gimana kualitasnya. Oh masih baik pak. Mana? Masih baik? Masih baik. Oke, lanjutkan ya pemeriksaannya. Ya, Pak. Periksa apa ya, Mas? Cepat oli pak. Periksa jumlah oli. Jumlah oli. Oke, silakan lanjutkan. Oke, gimana jumlahnya? Masih cukup pak. Masih? Cukup. Oke, lanjutkan pemeriksaannya ya. Ya pak. Gimana, Mas? Selesai pak. Sudah selesai. Ini lakukan Pengecekan dan perbaikan pak. pengecekan dan perbaikan. Udah, silakan. Oke, itu lampunya menyala ya. Kondisi kontak on. Sekarang coba di start. Gimana lampunya? Mati pak. Mati. Mati. Berarti? Mati baik pak. Ya, baik. Oke. Oke ya. Sudah. Kalau sudah, silahkan dirapikan kembali. Oke, ini ngapain Mas? Memeriksa hasil pekerjaan pak. Periksa hasil Pekerjaan. Oke, silahkan. Coba. Kunci kontak on ya. Ini lampu indikatornya oli menyala. Sekarang hidupkan. Gimana? Hidup apa mati? Mati pak. Mati. Berarti kondisinya Baik. Pak? Baik. Oke. Terima kasih. Dah, kalau sudah silahkan dirapikan kembali. Kita masuk kelas lagi. Baik anak-anak, apakah LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah semua ya? Oke, sesuai dengan janji Bapak tadi, kalau sudah mengerjakan LKPD, sekarang waktunya untuk presentasi. Baik, saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya pak. Ya. Hasil analisa kerusakan hidupnya lampu indikator pada sistem perumahan engine Avanza adalah jumlah oli yang berkurang. Adalah jumlah oli yang berkurang. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Ada yang menanggapi? Ayo, monggo. Pak, Ayo silakan, Mas, monggo. menurut saya itu benar pak. Karena Ya. kalau kekurangan oli akan mengakibatkan tekanan oli berkurang. Akan mengakibatkan tekanan oli berkurang. Betul sekali. Berikan tepuk tangan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok pertama ya, bahwasanya pada Toyota Avanza yang didiskusikan oleh kelompok pertama ini terjadi kurangnya tekanan
ya kurangnya tekanan dari pelumas sehingga mengakibatkan apa? Lampu indikator oli menyala, ya. Seperti itu. Dan sekarang saya beri waktu untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa kerusakan hidupnya lampu indikator pada sistem pelumasan Suzuki Cherry saringan atau filter oli yang kotor, Pak. Saringan atau filter oli yang kotor. Berikan tepuk tangan. Oke, itu permasalahan atau hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2. Silahkan yang lain ada yang mau menanggapi? Ya Pak. Monggo. Menurut saya itu benar Pak. Kalau saringan filter olinya tersumbat, maka akan menyebabkan tersumbatnya cairan oli. Cairan oli. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi itu tadi ya hasil diskusi atau analisa dari kelompok 2 bahwasanya terjadi penyumbatan pada filter oli yang kotor mengakibatkan cairan pelumas atau cairan oli ini tidak bisa melumasi komponen mesin yang bergerak. Baik anak-anak, dari hasil kegiatan pada pagi hari ini mulai dari pendalaman materi, terus anak-anak melaksanakan praktek, ya kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pada pagi hari ini? Silakan, monggo. Saya Pak. Ayo. Jadi kesimpulannya sangat penting bagi sistem pelumasan bekerja dan berfungsi secara maksimal karena akan berakibat fatal jika sistem ini tidak rutin dilakukan perawatannya, Pak. Betul sekali, betul. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi itu ya anak-anak, dalam memperbaiki sebuah kerusakan kita harus tahu dulu penyebabnya seperti apa, ya gangguannya seperti apa, baru kita akan mampu untuk menganalisa. Oh ternyata kerusakan terjadi pada komponen A, B atau C. Setelah kita tahu, baru nanti kita mampu untuk memperbaiki dari sistem pelumasan tersebut, ya. Terus yang perlu diingat, sangat penting sekali bagi sistem pelumasan ini untuk dilakukan perawatan secara berkala, ya, atau secara rutin. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga tetap performa mesin ini tetap stabil. Oke ya, bisa dimengerti semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan, ya. Lalu habis itu nanti silahkan anak-anak mengerjakan soal sumatif, ya. Tapi soal sumatif ini bisa nanti anak kerjakan di rumah. Bapak kasih waktu sampai jam 10 malam untuk mengumpulkan tes sumatif ini di WA group, ya. Nanti silahkan dikirim. Dalam mengerjakan tes sumatif ini anak-anak boleh menggunakan modul, boleh menggunakan Google, ya, boleh menggunakan LKS, silakan. Banyak media yang bisa digunakan. Terus untuk tes sumatif ini nilainya nanti adalah 75 atau KKM-nya adalah 75. Kalau dan mendapatkan di bawah 75, nanti anak-anak akan melaksanakan remedial, ya. Nah, kalau mendapatkan nilai di atas 75, nanti akan Bapak adakan pengayaan. Oke, bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, yang terpenting itu adalah mengerjakan, ya. Jadi Bapak sangat menghargai apa yang anak-anak nanti kerjakan. Oke, bisa mengerti semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, karena hari ini kita sudah belajar mengenai sistem pelumasan, bagaimana cara mendiagnosisnya, ya, bagaimana mengatasi kerusakan dan lain sebagainya. Untuk minggu depan, ya, kita akan belajar mekanisme katod, ya, bagaimana katod itu bekerja, cara kerjanya bagaimana, itu minggu depan kita belajar bersama-sama. Oke ya. Baik anak-anak, Bapak kira cukup untuk hari ini. Pesan Bapak selalu jaga kesehatan, ya, jangan terlalu banyak keluar rumah, ya. Kalau perlu minum vitamin C agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini,
marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat barokah dunia wal akhirah. Amin. Baik, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Monggo. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak kira cukup. Terima kasih. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.